Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya. Pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali ini tentang kisah-kisah ghaibiyah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita masuk ke kisah yang ke-16. Terakhir sudah kita bahas kisah yang ke-15. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan kelanjutannya di kisah 16, Al-Qissatus Sadisah Asyrah. Kisah yang ke-16, yakni tentang seorang yang terburai ususnya ataupun isi perutnya di dalam neraka. Ya, seorang yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ususnya ataupun isi perutnya akan terburai, ya, tersobek keluar, kemudian tercerai-berai di dalam neraka. Taib. Kata penulis di sini, inna min a'dhamiz dzunubi 'indallahi ay ya'murul 'abdu ghairahu bil istiqamah ala amrillahi wa fi'lil ma'rufi wa tarkil munkari wa la yakunu huwa kadzalik. Sesungguhnya di antara dosa-dosa besar, di antara bentuk dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba menyuruh orang lain untuk berbuat baik, menyuruh orang lain untuk istiqamah, melakukan perkara yang ma'ruf, menyuruh orang untuk meninggalkan kemungkaran dan seterusnya. Tapi wala yakunu huwa kadzalik, akan tetapi dia sendiri tidak melakukannya. Ya, maka ini sebuah peringatan keras bagi kita semuanya, terutama khususnya para duat, para dai, para muallim dan yang semisalnya, yang pastinya mereka lebih utama mendapatkan ancaman-ancaman seperti ini. Taib, ini kata beliau, fayakunu haluhu kahali hadzal ladzi yulqa bihi finnar, sehingga keadaan ataupun kondisinya sebagaimana nanti yang disebutkan dalam hadis ini, dilemparkan ke dalam api neraka. Fayu'jibu ahlun nari min halihi, sehingga penghuni neraka pada waktu itu pun merasa kebingungan dan keheranan. Faqad kana ya'muruhum bil ma'ruf, karena yang mereka tahu orang ini semasa hidupnya memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, selama di dunia yang mereka tahu orang ini mencegah mereka untuk berbuat kemungkaran, mereka ingat. Jadi sampai di yaumil akhir manusia saling mengingat. Dia ingat kembali tentang orang ini yang pernah berbuat demikian karena dia menyaksikannya, mendengarkannya. Masing-masing orang akan menjadi saksi bagi yang lainnya ketika mereka bertemu di satu waktu, di satu zaman, saling memberi saksi. Nah, para penduduk neraka melihat dan keheranan, bukankah orang ini dahulunya yang mencegah kita dari kemungkaran saat kita melakukan kemungkaran? Dan mereka menyadari bahwasanya mereka berada di dalam neraka karena melakukan kemungkaran dan meninggalkan perkara ma'ruf, apalagi perkara ma'ruf yang sifatnya
wajib. Yang membingungkan mereka, kenapa orang ini juga bersama kita? Na'udzubillah. Kenapa orang ini juga bersama kita? Kan dia dulu yang nyuruh kita berbuat baik, lalu kita ngelawan dia, kan begitu. Kita mencemoohkannya. Bukankah orang ini dulu yang mencegah kita untuk berbuat kemungkaran sehingga kita pun marah sama dia dan mengatakan semua haram, semua mungkar, kan begitu. Tapi kenapa dia juga di dalam neraka? Sehingga mereka pun merasa kebingungan. Fa yu'jibu ahlun nar min halihi. Faqad kana ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Walakinnahu kana ya'muru bil ma'ruf wa la ya'tihi. Ternyata mereka ketahui orang ini menyuruh mereka berbuat kebaikan semasa di dunia, tapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Wa yanhahum 'anil munkari wa ya'tihi. Bahwasanya orang ini dulu yang mencegah kita dari kemungkaran, tapi dia sendiri yang mengerjakannya. Na'udzubillah. Taib. Maka sembari kita berdakwah, beramal, kita perlu banyak berdoa kepada Allah agar dikuatkan hati serta kemampuan kita, agar kita benar-benar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Itu yang paling penting. Kalau menampakkan kebaikan, sudah ada dari zaman Nabi orang-orang yang menampakkan kebaikan tapi hatinya buruk dan paling buruk. Ya, sejelek-jelek manusia. Manusia paling munafik itu yang muncul di zaman Nabi, karena langsung ketemu Nabi tapi enggak beriman. Menyembunyikan kekufuran di dalam hati, menampakkan keislaman. Taib. Kita bacakan hadisnya, teks hadisnya. An Usamah bin Zaid, dari Usamah bin Zaid, qala, dia berkata, qila lahu, Usamah bin Zaid, kita kenal siapa Usamah bin Zaid, salah seorang pemuda di dalam Islam yang lahir di dalam Islam, ya, anak dari Ummu Aiman ataupun ayahnya ya Zaid bin Zaid bin Harithah yang pernah menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Usamah bin Zaid, kata para ulama kelahirannya kurang lebih 7 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Ya, ke Madinah. 7 tahun sebelum hijrah Usamah dilahirkan. Usamah bin Zaid bin Harithah. Nah, kata Usamah bin Zaid, pernah dikatakan kepadanya, "Ala tadkhulu ala Utsman," yakni Utsman bin Affan. "Fatukallimah." Wahai Usamah, tidakkah engkau mendatangi Utsman pada waktu itu atau kejadian ini di masa kekhalifahan Utsman bin Affan? Ya, di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Dan pada waktu itu, seperti yang disebutkan oleh beliau di sini, ada permasalahan syar'i dengan salah seorang saudara yang masih ada ikatan saudara dengan Utsman, yakni Al-Walid bin Uqbah. Ya, Al-Walid bin Uqbah. Jadi maksud orang-orang pada waktu itu, mereka menjadikan Usamah bin Zaid sebagai wasilah untuk mendatangi Utsman bin Affan sebagai khalifah pada waktu itu agar menasihati Al-Walid bin Uqbah. Ada permasalahan ini dan permasalahan itu. Tidakkah engkau mendatangi Utsman, lalu kau berbicara dengannya, kau sampaikan permasalahan ini. Nah, begitu. Ya, karena mereka mengetahui kedekatan Usamah juga dengan Utsman bin Affan. Faqala, maka dia pun berkata, "Atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum?" Apakah kalian mengira bahwasanya aku tidak pernah membicarakan ini dengan Utsman kecuali harus aku kabarkan kepada kalian, kecuali harus kalian dengar setiap apa yang aku lakukan kepada penguasa, karena pada waktu itu penguasanya atau khalifahnya adalah Utsman bin Affan. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan dikira ya para ulama kita itu diam dengan sebagian mungkin keputusan penguasa yang tidak sesuai dengan syar'i. Lalu kita mengatakan ini ulama-ulama bisu semuanya, diam semuanya. Nah, ini dia. Ini pengingat kita kejadian Usamah bin Zaid. Siapa yang ragu dengan Usamah bin Zaid? Makanya Usamah bin Zaid, apakah kalian menganggap aku ini diam
tidak berbicara, tidak membicarakan ini dengan khalifah, dengan Utsman, atau harus aku perdengarkan kepada kalian setiap aku berbicara dengan dia. Oh, aku sudah datangi Utsman, aku sudah mengatakan begini, begini, begini. Apa harus ku informasikan kepada kalian? Apa seperti itu kita tuntut para ulama kita? Ya, lalu siapa kita? Kemudian menjadi guru dari para ulama, mengharuskan mereka ngelapor sama kita. Setiap apa yang mereka lakukan, yang mereka bicarakan dengan penguasa harus lapor sama rakyat. Tidak bisa seperti itu. Nah, makanya agak sedikit marahlah bisa dikatakan Usama bin Zaid di sini. Ya, maka dia mengatakan, wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu. Nah ini dia. Demi Allah, aku sudah membicarakan ini antara aku dan dia. Udah. Kalian tidak perlu ikut campur. Aku sudah mendatanginya secara diam-diam, secara rahasia. Enggak perlu aku umumkan kepada kalian. Enggak perlu kalian heboh. Enggak perlu kalian, ini Usama kok diam saja. Kan dia dekat sama Utsman. Kan begitu. Kadang kan manusia ini seperti itu. Mereka melihat dan mengukur sesuatu hanya secara zahir. Dia tidak, ya umumnya manusia tidak sulit, ya, atau sulit untuk mendahulukan husnuzonnya kepada orang-orang baik. Nah, begitulah tingkah tipu daya syaitan. Kadang syaitan itu merusak hubungan manusia, padahal diketahui orang itu adalah orang yang baik, kemudian dikenal semangatnya di dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi syaitan membisikkan sehingga merusak hubungan mereka, mendahulukan su'udzon. Maka dia mengatakan, demi Allah aku sudah berbicara dengan dia. Ini antara aku dan dia, maksudnya aku sudah menemuinya dan sudah membicarakan masalah Al-Walid bin Uqbah ini dengan Utsman. Tapi apa perlu aku ngabarkan sama kalian setiap tindakanku, setiap pekerjaanku yang aku lakukan itu secara rahasia? Karena sungguhnya tidak semua perkara besar itu harus diumumkan. Taib. Maduna an aftatiha amron la uhib an akuna awwala man fataha. Jadi kurang lebih dia mengatakan, aku enggak suka ada perkara yang hal itu harusnya ya disembunyikan, kemudian akulah orang pertama yang membuka permasalahan itu di publik. Aku enggak suka seperti itu. Karena menurut dia ini perkara urusannya adalah rahasia kepada penguasa. Karena memang hukum asalnya menasihati penguasa itu secara rahasia saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga muruah dan wibawa penguasa tadi. Nah, kalau sampai rakyat ya tidak percaya lagi kepadanya, maka ini bisa mengakibatkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, di tengah rakyatnya, bahkan di tengah kaum muslimin jika mayoritas di situ kaum muslimin, memancing mereka untuk bertindak zalim, melampaui batas, apalagi sampai mudzaharah, melakukan pemberontakan. Nauzubillah. Ini dosa besar pada perkara-perkara yang secara syar'i belum boleh mereka untuk melakukan pemberontakan. Karena Nabi membolehkan jika jelas-jelas nyata kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri pemimpin kalian sudah berpindah agama, silahkan. Itu pun kata para ulama, kalian punya kekuatan, jangan sampai korban lebih banyak terhadap kaum muslimin. Ya, apabila belum ada bukti secara nyata, maka tidak boleh kalian melakukan pemberontakan. Itu banyak disebutkan hadis-hadisnya dalam banyak hadis. Taib. Intinya ini pernyataan Usama bin Zaid. Awala aqulu li ahadin yakunu alayya amiran innahu khairun nas. Bukankah aku telah mengatakan ini kepada seorang yang dia adalah amirku? Maksudnya aku sudah mengatakan ini, aku sudah membicarakan ini dengan Utsman maksudnya. Dan dia adalah sebaik-baik manusia. Ya, maksudnya ini pujian Usama bin Zaid kepada Utsman ibn Affan. Dia merupakan pemimpin yang baik, yang tidak layak kalian mencurigainya. Ya, karena memang yang membunuh Utsman adalah orang-orang Khawarij yang tidak terima ataupun tidak puas dengan kejadian ataupun keputusan yang ada dari para khalifah, terutama di masa Utsman ibn Affan. Taib. Nah, kemudian dia pun mengatakan ya bahwasanya innahu khairun nas.
Ba'dama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia merupakan manusia yang baik. Setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, baru dia menyebutkan hadis ini. Yu'ta birrajul, akan didatangkan nanti seseorang yaumal qiyamah, pada hari kiamat akan didatangkan nanti seseorang, fayulqa finnar, dia akan dilemparkan ke dalam neraka, ke tengah-tengah neraka. Fatandaliqu aqtabu batnihi, maka ketika dia dilemparkan ke dalam neraka, maka terburailah isi perutnya, pecah dan keluar semuanya, pecah, terhambur bahasa kita. Isi perutnya semua keluar dan terhambur, terburai. Ya. Fayaduru biha kama yadurul himar birroha. Lalu tidak hanya pecah perutnya dan ya terkeluar atau terburai isi perutnya, ususnya atau seluruh isi perutnya, tidak hanya sampai di situ saja. Orang tersebut akan berputar-putar di neraka itu seperti seekor keledai yang berputar di sekeliling penggilingan tepung. Roha namanya. Kalau dulu roha ini alat untuk menggiling biji gandum. Ya, ditaburkan nanti. Kemudian untuk memutar ini karena dia berat dengan kayu yang tebal atau bahan-bahan di masa itu. Nah, untuk memutar ini kan harus menggunakan tenaga manusia, beberapa orang mutarnya. Ya, akan tapi sebagian mereka menggunakan tenaga hewan, diikatkan di kayu tungkainya itu. Ya, keledai itu diikat lalu disuruh untuk berjalan, ya, dipecut sehingga dia berjalan dan mutar dan menggiling ya biji-biji gandum tadi sehingga menjadi tepung. Nah, seperti itulah dia berputar-putar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau perumpamakan bagaimana orang tersebut berputar-putar di neraka seperti seekor keledai yang berputar-putar di sekitar penggilingan. Fayajtami'u ilaihi ahlun nar, lalu berkumpullah penduduk neraka di sekelilingnya ataupun mendekatinya dengan jumlah yang banyak. Ataupun dengan kehendak Allah Ta'ala, penduduk neraka berkumpul di sekelilingnya. Fayaqulun, lalu penduduk neraka tersebut pun berkata kepadanya, ya fulan malak, wahai fulan, apa yang terjadi denganmu? Apa yang terjadi denganmu wahai fulan? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Bukankah dahulunya engkau memerintahkan manusia untuk berbuat baik dan mencegah manusia dari perbuatan munkar? Fayaqul, maka orang tersebut yang berputar-putar di neraka tadi, yang terburai isi perutnya, keluar ususnya, dia pun berkata, bala, betul, dia akui itu semuanya. Dia tidak mengingkari itu. Betul bahwasanya qad kuntu amuru bil ma'ruf. Benar bahwasanya dahulu semasa di dunia aku memerintahkan manusia untuk berbuat baik. Akan tetapi apa? Wala atih, akan tetapi aku tidak mengerjakannya. Aku hanya sebatas ngajak manusia saja. Maka ini mengindikasikan bahwasanya orang ini terjatuh pada perbuatan riya. Berbuat baik karena mengajak orang kepada kebaikan, ini merupakan amal soleh atau bukan? Amal soleh atau bukan? Amal soleh ini. Bahkan ini merupakan amalannya para ulama, amalannya para nabi, tidak hanya ulama, amalannya para nabi, yaitu mengajak manusia kepada kebaikan. Itulah tugas para nabi dan tugas umat ini yang melanjutkan tugas nabi. Mereka lah para ulama. Mereka membahas dan mengumpulkan apa saja kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Mereka keluarkan hukum-hukumnya, lalu mereka sampaikan, dilanjutkan kepada setiap dai menyampaikan itu. Tapi ingat, apabila menyampaikan kebaikan-kebaikan di dalam Islam yang bersumber dari Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah amal saleh, syarat diterimanya amal saleh adalah ikhlas. Itu dia. Itu yang sering diulang-ulang juga oleh para ulama. Dan itu yang harus senantiasa kita ingatkan diri kita saat melakukan amal-amal kebaikan apapun. Demikian juga ketika mengajak manusia, berdakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, apapun itu
ya, apapun itu jalurnya, selama bukan pada jalur yang dilarang, kan begitu. Apapun itu jalurnya, apakah melalui perkumpulan, melalui lembaga, melalui yayasan, melalui sekolah atau pribadi, ya, atau apapun itu namanya, intinya adalah dakwah. Mereka mengatasnamakan dakwah Islam, mengajak kepada sunnah, maka hati-hati, ini ancamannya. Kalau tidak ikhlas, maka jadilah mereka orang-orang yang nanti dilemparkan ke dalam api neraka, kemudian terburailah isi perutnya, lalu mereka berputar-putar di neraka itu dan ditonton oleh penduduk neraka, sehingga malulah mereka dengan rasa malu yang sangat besar. Karena manusia mengingat, kan orang ini dulu yang memerintahkan kepada kita agar kita buat baik, agar kita mengikuti sunnah, agar kita berakidah, agar kita bertauhid, agar kita melakukan kebaikan, melakukan hasanat, fastabiqul khairat. Tapi kenapa dia masuk neraka juga? Ya, maka dia pun mengatakan, bukankah engkau memerintahkan dulu kebaikan? Dia mengatakan iya, akan tapi wala ati, aku sendiri tidak melakukannya. Dan ingat, tidak melakukan di sini bukan karena tidak mampu. Karena ini kaidah yang umum, bahwasanya melakukan sesuatu itu biqadril istita'ah. Ya, melakukan sesuatu itu dengan kadar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Seorang itu tidak akan disiksa oleh Allah, tidak akan ditimpakan azab oleh Allah Ta'ala ketika hamba itu benar-benar tidak mampu. Ya, ketika dia tidak mampu, Allah Ta'ala tidak akan menyalahkan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum, dan dalil-dalil semisalnya. Ya, maksudnya di sini ketika dia disiksa, ya, tatkala dia mengatakan aku memerintahkan yang ma'ruf tapi aku sendiri tidak melakukannya, tidak mengerjakannya, dalam kondisi dia mampu sebenarnya. Dia mampu mengerjakan itu tapi dia tidak mau mengerjakannya, padahal dia menyuruh orang berbuat itu. Nah, maka hati-hati, terlebih lagi pada perkara-perkara yang wajib. Kalau pada perkara yang sunnah mungkin bisalah dia selamat. Maksudnya jelas? Kalau pada perkara sunnah mungkin bisalah dia selamat. Kenapa? Karena amalan-amalan yang sifatnya perintahnya itu yang sunnah, itu juga perkara ma'ruf. Karena tadi kita katakan perkara ma'ruf yang dimaksud sini ada yang wajib, ada yang hukumnya sunnah. Tapi bukan berarti hal tersebut membuat seseorang menyepelekan perkara sunnah. Karena kita mengetahui sesuatu itu, perkara ma'ruf itu hukumnya sunnah, kita mengetahuinya tujuannya bukan untuk meninggalkannya, tapi untuk mengerjakannya. Kadang sebagian orang terkena tipu daya syaitan. Sebelumnya dia tidak mengetahui hukum sunnah itu, tapi setelah dia tahu, oh ternyata ini sunnah, dia mempelajari itu tujuannya untuk meninggalkannya. Berarti nggak apa-apa dong ditinggalkan. Padahal sebelumnya dia mengerjakannya dan dia mampu mengerjakannya. Tapi setelah dia tahu hukumnya, bahwasanya hukumnya itu sunnah bukan wajib, justru dia meninggalkannya. Ini tipuan syaitan juga. Nah, walaupun yang dimaksud di sini, yang kita maksud di sini, wala atihi, dan aku tidak mengerjakan yang ma'ruf tersebut, yakni perkara-perkara yang itu diwajibkan baginya. Dan dia mampu, tapi dia tidak mengerjakannya. Adapun perkara sunnah, kita dapati para ulama menjelaskan, ya, yang hukumnya sunnah, apabila tidak dikerjakan maka tidak ada ancaman di sana. Hanya saja dia tertinggal dengan keutamaan. Baik. Namun bukan berarti ini harus disepelekan seperti yang kita jelaskan tadi. Wa anha 'anil munkar wa atihi, ataupun sebaliknya. Dahulu aku mencegah orang-orang, mencegah manusia untuk berbuat kemungkaran, tapi aku sendiri yang mengerjakannya. Dan kemungkaran yang dimaksud di sini adalah kemungkaran yang hukumnya haram. Ya, kemungkaran yang haram, bukan perkara-perkara yang mungkin makruh. Karena kata para ulama, perkara yang makruh seorang tidak dicatat sebagai pelaku dosa. Perkara-perkara yang makruh, ya, hanya saja ini bisa mengurangi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan derajat yang tinggi bagi hamba-hambanya. Untuk mencapai derajat yang tinggi, seorang itu tidak memperdulikan apakah hukumnya wajib ataukah sunnah, tapi setiap datang perintah dia kerjakan jika dia mampu, setiap datang larangan dari Allah dan Rasulnya dia tinggalkan.
ya, dia tinggalkan kecuali dalam kondisi darurat tanpa dia harus tahu ini haram apakah makruh. Ya, karena setiap larangan itu tidak diminta mampu enggak dia menjauhinya, enggak. Itu pada perintah. Kalau larangan tidak disertai dengan mampu atau tidak. Setiap larangan harus ditinggalkan, itu hukum asalnya. Setiap larangan. Ya, terlebih lagi jika diketahui larangan itu adalah haram. Nah, kapan boleh seorang itu melakukan perkara-perkara yang terlarang tadi? Jika darurat. Ya, jika kondisi darurat maka dibolehkan seorang untuk menghindarkan dari darurat tadi, sebatas menghindarkan dari darurat tadi dia melakukan larangan, terutama yang haram. Taib. Adapun orang ini yang dimaksud wa anha 'anil munkar wa atihi, dan aku mencegah manusia, melarang manusia dari kemungkaran, tapi aku sendiri mendatanginya. Ya, aku sendiri mengerjakan ataupun melakukannya. Taib. Para jemaah milik Allah Subhanahu wa taala, kita langsung kepada faedah-faedah. Kata beliau di sini ibrah ataupun faedah yang bisa kita sebutkan. Yang pertama kata beliau, nushul khulafa'i wal umara'i fima yaqa'una fihi min mukhalafatin syar'iyyatin yakunu sirran. Nah ini dia. Memberi nasihat untuk para pembesar, para khalifah, pemimpin atau yang semisalnya yang terjerumus kepada beberapa perkara-perkara yang menyelisih syariat, maka cara menyampaikan nasihat kepada mereka itu bukan di hadapan publik, akan tetapi dengan cara rahasia, dengan empat mata bahasa kita, mendatanginya dengan empat mata atau melalui perantara sehingga bisa bertemu dengannya, atau yang penting nasihat itu sampai kepadanya atau memberikan surat kepadanya dan semisalnya. Ya, bukan di depan publik, bukan di depan rakyat, bukan di hadapan masyarakat sehingga terbongkar aibnya, dan ini memalukan. Dan ini akan menjatuhkan muruah tidak hanya dirinya tapi sebuah negara atau sebuah wilayah. Ya, sehingga ini faedah yang bisa kita dapati. Kata para ulama bahwasanya ketika menyampaikan nasihat kepada mereka para umara, para khulafa ataupun umara, maka hendaknya dengan cara sir. Idza kanu minal ladzina yaqbaluna an-nush wa yastami'una lin-nasihin. Jika mereka adalah orang-orang yang memang mau menerima nasihat dan menerima dan mau mendengar para penasehat-penasehat. Fa in kanu minadh-dhalamatil mustakbirin. Apabila didapati para penguasa tersebut orang-orang yang zalim dan sombong, ya, sulit untuk menerima nasihat atau bahkan mengancam. Apabila ada yang berani mengkritik atau menasihati penguasa, kalau didapati maka terancam dibunuh, sehingga mengakibatkan ya rakyatnya ataupun manusia pada saat itu ketakutan untuk menyampaikan nasihat dari pelanggarannya. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa afdhal jihad kalimatul haqqi 'inda sultanil ja'ir. Ini bersumber dari hadis bahwa jihad yang paling afdal adalah berani mendatangi seorang penguasa yang zalim lalu menyampaikan kebenaran langsung di hadapannya, bukan di hadapan manusia. Datangi langsung. Kenapa? Karena memang dia dikenal penguasa yang zalim yang mudah untuk membunuh. Ini afdal jihad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, afdal jihad. Ini jihad yang paling afdal. Kenapa? Risikonya terbunuh. Ya, karena biasanya ketika mendapati penguasa zalim seperti ini, justru kebanyakannya orang-orang yang mau menyampaikan nasihat datang bukan menyampaikan nasihat, tapi menjilat karena khawatir dibunuh. Ya, karena khawatir dia dibunuh. Tapi orang yang memang betul-betul di atas kebenaran, dia tetap menjaga kehormatan si penguasa ini, tidak membukanya di hadapan orang banyak, tapi dia datangi secara langsung empat mata dan sampaikan kepadanya kesalahanmu ini 1, 2, 3 dengan bahasanya. Lalu disampaikan mungkin dalil-dalilnya. Lalu dia marah, dia bunuh, maka ini merupakan afdal jihad dan dia mendapatkan pahala syahid insyaallah. Taib. Atau Allah Subhanahu wa taala melunakkan hatinya sehingga dia tidak lagi berhati keras, tidak lagi
menjadi penguasa yang zalim dan menerima nasihat. Taib. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah selanjutnya adamul wusuqi daiman bil ladzina yatasaddaruna an-nas nushan wa ta'liman wa ifta'an fa ba'du haula'i qad yukhalifu batinu halihim zahirah wa qad ya'tuna fis sirr ma yanhauna anhu an-nas alaniyatan wa yatrukuna ma ya'murunahum bih. Kata beliau, tidak selamanya kepercayaan bisa diberikan kepada orang-orang yang memberikan nasihat, pengajaran, memberikan fatwa. Artinya tidak bisa 100% ya, kemudian kita katakan wah orang ini orang-orang yang ikhlas. Itu maksudnya. Tapi kita berhusnuzon, bukan memvonis. Bedakan itu ya. Karena zon itu bukan yakin. Nah, gitu. Cuma diperintahkan kita untuk berbaik sangka, bukan berburuk sangka. Akan tetapi melebihi itu yakin, nah ini nggak boleh. Tidak boleh kita meyakini orang ini pasti ikhlas. Seakan-akan kita mengatakan pasti dia di surga. Ya, Nabi SAW menceritakan ini untuk menunjukkan akan adanya manusia-manusia yang mereka menampakkan dirinya sebagai penasehat, pendakwah, pengajar, ya, pengajar agama ataupun yang semisalnya. Akan tetapi ternyata hakikatnya ataupun perkara batinnya itu tidak sesuai yang dia tampakkan, tidak sesuai dengan lahiriahnya. Apakah semuanya kita duga demikian? Tidak. Nah, makanya kita tidak bisa meyakini ini secara 100%, tapi tetap kita berhusnuzon. Ya, akan tapi memvonis, menyatakan bahwasanya ini pasti nih orang ini nggak mungkin, nggak ada celah lagi dia ini nggak ikhlas. Pasti ikhlas, itu tidak bisa. Akan tapi berharap, maka ini silahkan, boleh. Kita mengharapkan kebaikan, bahkan justru dianjurkan. Taib. Kemudian yang ketiga, izamu jarimati haula'il mura'in wa izamu uqubatihim finnar id yuqdhafu bihim finnari fatandaliku am'a'uhum fiha fayaduruna haulahum dauranal himari birroha. Faedah yang berikutnya ataupun yang ketiga, sungguh-sungguh sangat besar dosa orang-orang yang berbuat riya dan sangat berat siksanya di neraka, terutama orang-orang yang riya di dalam hal dakwah seperti yang kita sebutkan tadi. Tidak hanya dai yang berbicara di hadapan manusia, tapi orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, yang membantu ya para dai, yang mana mereka memiliki komunitas, lembaga, yayasan, sekolah, lalu mereka terlibat di dalam dakwah di sana, membantu dakwah. Kalau mereka tidak ikhlas, tujuannya adalah untuk mencari jabatan supaya ikut juga dipuji. Nah kan biasanya seperti itu, syaitan menipu manusia, mendekati seorang dai, mendekati seorang alim, mendekati para ulama. Apa tujuannya? Biar dia dikenal, oh itu teman dekatnya ulama. Memang itulah niat dia, tujuan dia. Apa ini? Riya. Nah, maka hati-hati. Kalau tujuannya ingin tenar, ingin juga dikenal, ya, kemudian ikut di dalam roda dakwah seorang dai, seorang alim, karena tujuan dia adalah untuk itu, atau untuk mencari dunia, hanya semata-mata ingin mencari dunia, maka rugilah mereka. Terancam dengan apa yang kita bahas ini. Maka sungguh sangat besar dosa orang-orang yang berbuat riya. Sangat berat siksanya nanti di neraka. Karena mereka harus dilemparkan ke dalam neraka sehingga keluarlah dan terburai, terhambur usus dan isi perutnya di dalam neraka. Bahkan tidak hanya itu, mereka berputar-putar di dalam neraka itu layaknya seperti seekor keledai yang berkeliling di sekitar alat penggilingan. Taib. Kemudian faedah yang keempat kata beliau, ta'thiru ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi was salihin min ba'dihim wa mawqifu Usamah alladhi waqafahu nabi'un an hadzal hadits alladhi hafizahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengaruh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terhadap para sahabat yang mereka hafal hadis tadi itu sangat kuat sekali pengaruhnya.
Itulah para sahabat. Jadi mereka ketika tahu itu hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka mendengarnya secara langsung, mereka menghafalnya, atau melalui sahabat-sahabat mereka juga yang terpercaya, maka ini sangat menghujam di dalam hati para sahabat. Ya, itulah manhaj mereka. Kalau kita sekarang sering bilangnya madhabnya. Kalau madhabnya sahabat itu adalah hadis Nabi langsung, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita terkadang harus melalui penjelasan para ulama, karena mungkin di antara kita tidak bisa secara langsung mentah-mentah membaca hadis lalu memahaminya, karena mungkin kurangnya alat kita. Ya, harus menguasai bahasa Arab, kemudian ada usul-usul, kaidah-kaidah, sehingga harus bisa memahami hadis tadi dengan baik dan benar. Nah, kita melalui ulama-ulama yang biasa hari ini kita menyebutnya dengan madhab. Ya, ada madhab Syafi'i, ada melalui Imam Ahmad, ada melalui Imam Malik, ada melalui Imam Abu Hanifah, dan ulama-ulama yang lainnya. Sebenarnya banyak para ulama. Imam Bukhari sendiri punya fikih tersendiri. Itu bisa kita lihat pada judul-judulnya. Dalam Sahih Bukhari, judul yang ditulis oleh Imam Bukhari itulah fikih dia. Ya, bab wajibnya berbuat ini dan tidak bolehnya berbuat ini. Lalu dia hanya memaparkan hadis saja. Itu fikihnya Imam Bukhari. Ya, itu fikih Imam Bukhari. Tapi memang Allah Ta'ala mentakdirkan yang paling terkenal, terutama ya sampai zaman ini, khususnya di Indonesia, ya empat madhab. Walaupun di sana banyak ulama-ulama yang mereka membukukan apa yang sudah mereka bahas dari Quran dan hadis. Taib, ya. Jadi para sahabat itu sangat-sangat terpengaruh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengingat hadis Nabi. Dan ini penting juga bagi kita semua. Ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita mendapati sesuatu, maka yang paling utama untuk kita ingat adalah hadis. Kenapa demikian? Ya, Quran dan hadis sebenarnya. Nah, hadis juga, karena hadis ini merupakan tafsiran dari Al-Quran. Rasulullah SAW. Ya, kenapa kita katakan demikian? Nabi seharusnya yang lebih kita utamakan, karena syahadat kita kepada Nabi, bukan kepada para ulama. Ulama saja kalau kita lihat pembahasan-pembahasan mereka, hampir di semua pembahasan para ulama, apapun itu mazhabnya, lihat di sana. Ketika mereka berpendapat A, B, C, dari mana mereka mengambil pendapat ini? Dari mana mereka menyimpulkan ini? Dari Al-Quran dan hadis. Mereka akan bawakan dulu ayat-ayat Al-Quran. Mereka kumpulkan yang semakna dengan pembahasan. Mereka kumpulkan hadis-hadis yang sejalur dengan pembahasan. Setelah itu baru mereka simpulkan. Oleh karena itu ketika kita mengambil kesimpulan-kesimpulan ulama, yang itu kita pegangi, lihat juga Qur'annya dan hadisnya. Itulah yang menjadi akar kita seharusnya, yang mengakar di dalam hati kita. Bukan hanya sebatas kesimpulannya. Kita takjub mungkin dengan kesimpulan seorang ulama. Masya Allah, kesimpulannya ulama ini dalam masalah ini mantap, ini kayaknya kuat, saya pegangi ini. Tapi yang kita ingat itu hanya ulamanya saja. Ya, yang kita ingat ulamanya saja. Sehingga seorang mengatakan, saya Syafi'i, saya Hanafi, ya, saya Hambali, saya Maliki. Ya, tanpa kita lihat dari mana para ulama ini mengambil pendapat seperti itu, dari Al-Quran dan hadis. Maka itulah yang seharusnya lebih utama kita hujamkan, yang mengakar di dalam hati, ya, para hamba, hati orang-orang Islam. Karena mereka bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, bersyahadat terhadap Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, dan syahadat Muhammad Rasulullah. Jadi ada kaitannya dengan iman. Ulama itu hanya pewaris saja. Kita tidak menafikan kebaikan mereka, kita mengakui kebaikan mereka, tapi jangan sampai mengutamakan, lebih meninggikan mereka dibandingkan Allah dan Rasulnya. Enggak boleh. Allah dan Rasulnya harus lebih utama mengakar dalam hati seorang mukmin dibandingkan ya selain dari keduanya. Karena syahadat kita pada keduanya, yaitu Allah dan Rasulnya. Taib. Dan yang terakhir kata beliau di sini, abrazu suwari azabi hadas sinf al-mulqa fin nar indilaqu am'aihi ala balatin nar atau bilatin nar lianna syahwatal batn hiya allati kanat tatahakkamu fi tasarrufatihim. Nah ini bahwa
siksaan yang paling jelas, bentuk siksaan yang paling nyata dan yang paling jelas bagi kelompok atau jenis manusia yang akan dilemparkan ke dalam neraka lalu berputar-putar dan terburai ususnya, ya, di atas lantai-lantai neraka, dikarenakan mereka mengikuti syahwat perutnya yang mengendalikan semua sikapnya. Artinya ada kecondongan mereka dengan syahwat. Ya, ada kecondongan mereka dengan syahwat karena biasanya orang-orang yang mencari muka di hadapan manusia dengan berkedok agama. Ya, orang-orang yang mencari muka di hadapan manusia dengan kedok agama, apapun itu namanya, mau seorang alim, ustadz, kiai, tuan guru, syekh atau apapun itu. Biasanya orang-orang yang hanya mencari muka saja dan enggak tulus, enggak ikhlas, enggak sesuai batin dan lahir dan batinnya, ini biasanya mereka merusak amalnya tadi itu karena mereka dipengaruhi dengan syahwatul batin, ya, hanya untuk memuaskan perut. Karena dunia ini, apalah yang dinikmati dari dunia ini? Apa yang paling terasa dinikmati dari dunia ini? Yaitu apa yang masuk ke dalam perut. Apa yang kita kendarai udah enggak terasa. Masih bisakah kita rasakan apa yang kita kendarai 10 tahun yang lalu kan? Ya, yang masih bisa kita rasakan apa yang kita masukkan ke dalam perut. Kenyang. Kan itu tiap hari kita cicipi manis, gurih, enak. Itulah dia. Nah, gara-gara itu, karena syahwat ini terkadang manusia harus berbuat riya seperti ini. Ya, sehingga mengakibatkan tertinggalnya dia ataupun batalnya amal-amalnya dan dia termasuk orang-orang yang celaka nantinya di yaumil akhir. Dan ini merupakan bentuk siksaan yang paling menyeramkan dan mengerikan bagi jenis manusia yang melakukan perbuatan ini. Ini perbuatan orang-orang yang riya. Ya, maka dari itu kita berupaya untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, baik itu dari syirik akbar, itu yang paling kita khawatirkan, demikian juga syirik asghar, syirik khafi. Jangan merasa aman kemudian kita menganggap bahwasanya amal-amal saleh yang kita lakukan sudahlah itu, pastilah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap terus kita waspada dan mengawasi setiap amal-amal yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, dan tidak hanya pada perkara ibadah, tapi pada seluruh perkara-perkara yang baik melalui sudut pandang Islam itu dianggap baik, ataupun itu perkara mubah yang menjadi amal kebiasaan kita setiap hari dan itu tidak terlarang di dalam Islam, maka kita harapkan agar itu menjadi nilai pahala di sisi Allah Ta'ala, dicatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil akhir, dengan catatan kita melakukan semua itu mengharapkan wajah Allah, yakni ikhlas, sehingga terhindarnya kita dari celah-celah riya, mengharapkan pujian, dipandang manusia, mencari ketenaran, mencari pujian, mencari pandangan, sampai kepada pakaian sekalipun. Makanya Nabi SAW menyebutkan ancaman-ancaman orang yang menggunakan pakaian syuhrah. Apa itu syuhrah? Dari kata masyhur, syahara itu masyhur. Jadi pakaian-pakaian yang lagi tren, yang lagi masyhur, sengaja dia beli agar dia ikut juga tenar. Makanya seorang yang menggunakan pakaian syuhrah seperti ini, dia akan dibakar nanti dengan pakaiannya di yaumil akhir. Coba sampai masalah pakaian saja tidak dibolehkan kita untuk sengaja menggunakannya supaya ikut terkenal, kecuali memang itu menjadi kebutuhan, kebetulan mungkin, ya kan gitu, dengan qadar Allah, takdir Allah pada zaman dia itu juga lagi booming-boomingnya kan begitu. Tapi pada asalnya dia membeli itu bukan karena ketenarannya, bukan lagi trennya, tapi dia membelinya karena memang dia membutuhkan. Ini jelas beda. Ya, jelas sekali bedanya. Kenapa? Karena segala sesuatu nanti diukur berdasarkan niat. Itu tadi dia, innamal a'mal binniyat. Nah, apa niatnya ketika membeli pakaian itu? Apakah untuk riya dilihat oleh manusia, dipandang oleh manusia, ataukah karena memang dia butuh? Karena dia lihat ini kainnya, jenis kainnya cocok untuk tugas saya, cocok untuk profesi saya, cocok dengan iklim saya, cocok dengan kondisi saya, makanya dia beli. Bukan karena ingin tenarnya, bukan.
Ya, bukan dengan itu. Maka masing-masing nanti akan diukur oleh Allah Ta'ala sesuai dengan niatnya. Taib. Jadi intinya, maka kita berhati-hati dari segala sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada riya, terutama dalam hal ibadah, dalam hal amal soleh, terutama di dalam dakwah. Ya, terutama dalam dakwah, berusahalah untuk mengerjakan apa yang sudah kita sampaikan, kita perintahkan, dan menjauhi segala bentuk larangan yang kita juga melarang manusia dari perbuatan itu, dan teruslah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan nasihat bagi kita semua. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.